Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya ramalan untuk Indonesia di bulan Maret tahun 2023. Nah, seperti apa sih ramalan untuk Indonesia di bulan Maret tahun 2023 ini? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan langsung saja, inilah ramalan untuk Indonesia di tahun 2023 bulan Maret tahun 2023 ini. Di sini ada kartu Queen of One ya. Di bulan Maret tahun 2023 ini sepertinya akan ada beberapa hal yang cukup sejuk ya, di dalam beberapa hal cukup sejuk, tidak terlalu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang harus dikhawatirkan ya, terutama dalam kondisi ini, dalam satu posisi situasi politik memang ya posisinya cukup aman-aman saja, cukup adem ayem, ada kesejukan ya, karena memang apalagi ini kan sedang fase-fase mereka yang di atas sana kan berkoalisi, beroposisi, yang memang situasinya kan mereka sedang berada dalam situasi membentuk untuk persiapan tahun depannya. Sehingga apa? Ada kesejukan di atas sana. Sehingga apa? Tidak akan berdampak kepada beberapa hal yang ada di bawah ya. Jadi ya sebagai masyarakat kalangan bawah sebenarnya ini tidak terlalu bermasalah, tetapi ya apapun itu memang ya akan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang cukup lucu yang memang agak sedikit menggelitik ya di bulan Maret tahun 2023. Tetapi ya apapun tetap harus bisa lebih waspada, tetap harus berhati-hati karena ada sesuatu yang bakal melonjak naik nih. Nah, apa sesuatu yang melonjak naik itu? Apakah harga-harga akan melonjak naik kembali ataukah ada kasus penambahan lagi suspek yang terjadi? Sepertinya memang iya, akan ada beberapa hal yang digoreng-goreng kembali ya, sehingga ini akan menimbulkan beberapa hal yang bermasalah di bulan Maret. Tetapi ya apapun itu, kesejukan yang bisa diciptakan itu harus bisa kita hargai ya di dalam situasi perpolitikan saat ini. Walaupun ya memang kita lihat ada beberapa situasi pemerintah yang terkadang blunder, terkadang melakukan beberapa kesalahan, tetapi ya itu wajar lah, di pemerintahan siapapun pasti wajar ada beberapa celah kesalahan, tetapi ya yang terpenting itu masih bisa diantisipasi. Dan sebagai masyarakat kalangan bawah, apakah berpengaruh? Ya memang berpengaruh, tetapi setidaknya masih bisa bertahan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Dan di sini saya melihat waspada dengan bencana alam di dalam beberapa bulan ke depan ya, terutama di bulan Maret ini wilayah Pulau Jawa memang ya ada satu lempengan yang sedang bergerak ya, jadi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY masih saya sampaikan ya harus hati-hati, karena ya BMKG pun juga serupa mewanti-wanti untuk bisa lebih hati-hati. Jadi ya bencana alam berupa gempa bumi ini juga harus bisa lebih diwaspadai ya, terutama di Pulau Jawa. Dan bergeser juga untuk wilayah Jawa Barat ya, saya rasa masih ada susulan-susulan tetapi tidak terlalu parah ya. Tetapi yang terpenting di sini harus tetap waspada, tetap harus bisa lebih berhati-hati dengan situasi yang ada. Dan untuk kapal, ada kapal yang mungkin akan karam ya. Ini entah di Indonesia atau entah di mana. Yang jelas di sini saya melihat ada kapal yang akan karam ya, dan saya berharap ini tidak di Indonesia ya, karena tapi ada di perairan Indonesia. Tapi ya saya berharap bukan untuk orang-orang di negara kita. Tetapi ya di sini situasinya saya berharap ini nggak terjadi ya. Tetapi di sini ada satu ombak besar yang memang menerpa kapal itu. Nah, ini merupakan gambaran apakah ini adalah kecelakaan ataukah memang ini suatu hal yang dimana kapal itu ibarat kata sebuah negara, dan ombak ini adalah permasalahan. Nah, ini apakah suatu negara ini akan diterpa dengan permasalahan yang akan mengusik ketenangan, kesejukan yang sudah ada? Sepertinya memang ada dua representasi yang harus dipahami ya. Tapi ya di sini saya berharap hal-hal buruk tidak terjadi ya. Tapi ya di sini saya melihat ada kapal besar yang akan diterpa ombak, dan saya berharap ini tidak membawa keburukan bagi Indonesia ya. Dan kemudian di sisi yang lainnya ada burung yang terbang. Artinya apa? Di bulan Maret tahun 2023 ini ada situasi yang bakal bisa terbang tinggi. Nah, akan ada puncak kejayaan yang bisa terjadi, yaitu di bulan Maret ini setidaknya secara kondisi ekonomi mungkin kita akan melihat ada peningkatan yang cukup signifikan ya di dalam beberapa hal. Jadi ya di bulan Maret ya akan ada
situasi ekonomi yang baik, akan ada situasi ekonomi yang cukup bagus ya, yang memang bakalan bisa dirasakan dari berbagai sektor, sektor pariwisata, sektor properti, sektor kuliner, dan segala macam. Di bulan Maret 2023 akan mengalami perkembangan-perkembangan yang bagus ya, dan saya melihat lagi ada anak kecil ya, ada anak kecil. Artinya apa? Anak kecil itu kan tulus, anak kecil itu kan tidak peduli apapun masalah yang ada. Jadi ya di tahun 2023 ketika ada yang mengusik ketenangan, ada yang menimbulkan masalah, ya ini bisa diantisipasi, bisa diselesaikan oleh siapapun itu di tahun 2023. Dan di sini saya melihat ada beberapa bendera gelap ya yang terjadi. Mungkin ada beberapa tokoh yang akan pass away, tetapi ya apapun itu, di sini ya situasinya di bulan Maret memang ada beberapa kegelapan, tetapi ini lebih cenderung menuju kepada tokoh-tokoh di atas sana ya. Ada tokoh-tokoh penting di atas sana, apalagi ya memang ada beberapa tokoh-tokoh penting, ada beberapa ya public figure ternama yang memang saat ini sedang sakit, ada public figure yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan, ada yang sembuh, tetapi juga ada yang pass away ya. Tetapi di sini kita berdoa semoga yang sedang sakit bisa disegera disembuhkan dan berikan kekuatan bagi yang saat ini memang ya situasinya cukup tertekan ya dengan keadaan yang ada. Dan terakhir di sini saya melihat ada dua tiang yang ada di depan. Ini memang akan menggambarkan ada satu posisi di mana harus ada pondasi yang kuat ya untuk Republik Indonesia sendiri. Jangan sampai dipecah belah, jangan sampai dibentur-benturkan. Jadi ya dari fenomena lato-lato yang saat ini viral pun juga seharusnya bisa diberikan pelajaran bagi kita semua. Jangan mau dibentur-benturkan, jangan mau diadu domba. Karena ya saya melihat di sini ada dua tiang yang memang akan menggambarkan bagaimana kita tuh harus bisa mempertahankan pilar-pilar penting di dalam negara kita ini. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai kita tuh dibentur-benturkan satu sama lain yang nantinya akan menimbulkan perpecahan ya. Jadi ya di bulan Maret ini seharusnya kesejukan yang ada jangan sampai dirusak oleh pihak-pihak yang memang tidak menginginkan kedamaian, kesejukan di dalam negara kita tercinta ini. Dan di sini saya juga melihat ada beberapa bulatan hitam. Di sini hati-hati, beberapa tempat-tempat penting waspada, jangan sampai lengah. Ada beberapa orang yang memang masih tidak terlalu suka dengan kedamaian yang tercipta di negara kita tercinta ini. Jadi akan selalu ada beberapa orang yang akan mengusik, ada beberapa orang yang akan berusaha untuk memecah belah kita semua, dan kita jangan sampai terpecah belah, jangan sampai untuk dibentur-benturkan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ya seperti ini gambaran singkat yang bisa saya sampaikan untuk Indonesia di bulan Maret tahun 2023, ramalan Indonesia di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat, jangan jadikan sebagai ketakutan, tapi jadikan sebagai bentuk introspeksi diri, kehati-hatian supaya lebih berhati-hati di dalam melangkah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lepur dening pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.